Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita boleh datang kembali untuk bersekutu di dalam Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dan meninggikan namanya. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu semuanya untuk satu dalam doa. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah menyertai kami, melindungi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru daripada Engkau ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau satu hati, kami mau mempersiapkan hidup kami. Kami akan memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu Bapa. Berkati pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau beracara Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Bapa. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Mari kita akan pujikan bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Syukur, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup kami Bapa, di hidupku. Kami berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita pujikan Bapa, Engkau sungguh baik. Syukur kami Bapa, haleluya Yesus. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan.
kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Pemeliharaan-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kami agungkan Engkau, Kau yang layak kami tinggikan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Di segala musim hidup kami, di dalam apapun masalah kami, apapun yang kami pergumulkan Tuhan, penyertaan-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang sangat baik dan peduli pada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus. Kita puji Yesus. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Kita pujikan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita pujikan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Perbuatan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Bapa. Yesus, syukur, terima kasih Tuhan. Hati-hatinya kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Yesus. Perbuatan-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas setiap kami Bapa. Yesus, terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Engkaulah Allah kami yang hidup. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih Bapa. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan
dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari Bapak Ibu kita pujikan Kau Bapa yang mengasihi. Oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada
Benar Bapa, pujian ini mengatakan Kaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat perlindungan-Mu dalam hidup kami. Sampai detik ini Tuhan, Engkau masih menolong kami. Tuhan, di setiap masalah kami, di setiap pergumulan kami, Engkau selalu ada dalam hidup kami, dan Engkau yang memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Berkati juga setiap kami yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang akan dibentangkan oleh hamba-Mu. Biarlah semua yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu semuanya daripada Engkau dan boleh memberkati setiap kami. Kami siap untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai selanjutnya. Berbunyi demikian. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu terkasih pada pagi hari ini. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa mengenai pelayanan, mengenai kerendahan hati, Tuhan Yesus telah tunjukkan bagi kita. Perikop ini atau ayat yang kita sudah baca begitu jelasnya bahwa Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Perikop di atasnya itu dikatakan bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya, tapi kita semua nggak baca, hanya bagian yang tadi yang kita melihat. Bapak Ibu terkasih, tidaklah mudah bagi kita untuk melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus ini bagi kita. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang sangat menonjolkan kesombongan, kekuatan manusia, sangat kontras dengan kerendah hatian Bapak Ibu. Nah, tapi kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, karena kita sudah percaya dan bertobat, harusnya natur dalam hidup kita itu sudah berbeda. Artinya, jika dulu sebelum kita bertobat, hal-hal yang baik ini, rendah hati, melayani dengan sungguh-sungguh, barangkali itu mustahil untuk kita lakukan. Ataupun mungkin kita lakukan itu, tapi bukan arti yang sejujurnya, bukan tidak punya makna pengertian yang seperti dimau oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar untuk terus mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab Tuhan datang ke dalam dunia ini memberikan contoh kepada kita bagaimana seorang hamba itu, bagaimana seorang yang melayani itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ada dua yang kita pelajari dari firman Tuhan yang sudah dibacakan bagi kita pada pagi hari ini. Apakah itu kerendahan hati? Apakah itu melayani? Di zaman dulu, bahwa tugas untuk membasuh kaki itu dilakukan oleh
pembantu, jika sekarang kita tahu pembantu, tapi dulu namanya itu budak. Jadi orang-orang kaya pada zaman itu memiliki budak, di mana kalau misalnya ada acara di rumahnya atau tuannya datang dari luar, maka itu kakinya akan dibasuh. Mengapa dibasuh? Karena pada waktu itu orang-orang ya hampir semua jalan kaki. Ya paling banter itu mereka naik keledai atau kuda atau apa gitu. Nah, sehingga membasuh kaki itu adalah pekerjaan yang rendah. Seringkali diadopsi oleh gereja Tuhan untuk pengajaran ini sekarang ini, pembasuhan kaki. Tetapi mungkin kita nggak mengerti, nggak paham betul apa artinya, bahwa perkara membasuh kaki itu hanya dilakukan oleh hamba kepada tuannya dan orang-orang yang diundang datang di rumah. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri mengambil dan mempraktekkan bagaimana membasuh kaki murid-muridnya. Jadi kerendahan hati itu diaplikasikan dalam dua hal ini. Yang pertama adalah bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Apakah yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini? Yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa kerendahan hati itu diwujudkan dalam pelayanan. Tuhan Yesus melayani murid-muridnya sejak dari awal sampai terakhir mereka bersama, sebelum Tuhan Yesus mati dan kemudian bangkit dan naik ke surga. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak hanya ada satu waktu dia senang melayani dan melayani. Ada waktu yang lain dia tidak senang, dia tidak melayani. Bukan seperti itu. Tapi pelayanan membasuh kaki ini diwujudkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kerendahan hati itu diwujudkan dalam bentuk melayani. Padahal kita tahu bahwa murid-muridnya sama seperti kita, orang yang biasa, yang bisa jatuh, bisa lemah, bisa menggerutu, menyakiti hati Tuhan Yesus. Sama seperti kita Bapak Ibu, kita orang yang lemah. Mungkin paling bisa kita lakukan adalah lemah, menyakiti hati Tuhan Yesus, mendukakan hati Tuhan Yesus. Oleh karena keputusan-keputusan kita yang bertolak belakang dengan kasih Tuhan, oleh karena kita tidak bergairah, mungkin kita gamang, kita tidak memiliki keyakinan yang teguh dengan Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita bimbang. Tetapi perhatikan bahwa Tuhan Yesus tetap melayani murid-muridnya dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus setia mendampingi, mengajari mereka, menguatkan mereka, sama seperti kepada kita Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan buat saya dan Bapak Ibu. Kita seringkali lemah, mungkin bisa saya pastikan dalam satu hari itu tidak ada kita tidak lemah, tidak ada kita tidak berdosa. Tetapi bisa kita rasakan bagaimana pelayanan Tuhan itu terhadap kita. Bagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, menyapa kita, menyemangati kita. Ketika kita butuh, Tuhan menyediakan yang kita perlu. Ketika kita takut, Roh Kudusnya memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus sampai detik ini tidak pernah absen di dalam melayani kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, sehingga inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jika memang kita adalah anak-anak Tuhan, mari kita terus belajar, berusaha, jangan berhenti. Kita pun melakukan hal yang sama, melayani kebutuhan orang lain. Melayani bukan hanya seperti sekarang, saya berdiri di hadapan jemaat Tuhan, membawakan firman Tuhan. Betul, ini pelayanan. Tetapi jauh daripada itu, kita bisa
aplikasikan, kita bisa praktekkan ketika kita melihat kebutuhan-kebutuhan sesama kita dan kita membantu. Tangan kita terbuka buat mereka. Itu adalah bentuk pelayanan yang real, yang bisa dirasakan oleh orang terdekat kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan, kita melayani kita dengan begitu baik dan sempurna. Mari kita juga akan belajar untuk melayani kebutuhan orang lain. Ketika ada Yesus di dalam kita, saya yakin dan percaya Tuhan akan mampukan kita melihat apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan oleh orang lain. Mungkin orang itu perlu didoakan, mungkin orang itu perlu dipeluk, mungkin orang itu perlu dinasehati, mungkin orang itu perlu ditemani, mungkin orang itu perlu dihibur. Ada banyak hal yang bisa kita perbuat ketika kita punya hati untuk melayani sesama kita, Bapak Ibu. Sebab itu pada pagi hari ini kita tidak hanya mau dilayani, tetapi sebaliknya sekarang saatnya untuk kita pedulikan orang lain. Apa yang menjadi keperluan mereka, yuk mari kita membantu mereka, meringankan beban mereka. Apapun itu, saya yakin dan percaya ketika hati kita siap untuk menolong orang lain, Tuhan akan bukakan ladang pelayanan bagi kita. Mulai dari hal-hal yang kecil yang mungkin tidak diperhatikan, tidak diperdulikan oleh orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, kerendahan hati itu, hati seorang hamba itu harus mampu, yang pertama melayani sesama. Yang kedua adalah arti daripada pembasuhan kaki di sini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah berbicara tentang mengampuni. Kita tahu Bapak Ibu bahwa dalam perikop ini Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Murid-muridnya itu kan ada 12 orang dan salah satu di situ ada Yudas, Bapak Ibu. Di perikop ini, di dalam satu pasal ini Bapak Ibu, bukan cuma satu perikop ya, tapi dalam satu pasal ini itu banyak sekali Tuhan Yesus berbicara mengangkat nama Yudas. Jadi pelayanan, kerendah hatian itu diwujudkan dalam yang pertama melayani sesama dan yang kedua adalah memberikan pengampunan. Mungkin melayani bisa saja lebih ringan dibandingkan ketika kita harus mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Kita lihat saja Bapak Ibu bahwa pasal ini berbicara mengenai Yesus tidak lama lagi bersama murid-muridnya di dalam dunia ini, bahwa dia akan segera ditangkap, diadili dan disalibkan. Dan kita tahu bahwa Yudaslah yang memberikan kode, memberikan siapa Tuhan Yesus itu, supaya jangan salah tangkap gitu ya Bapak Ibu. Yudas seperti yang kita tahu bahwa dia mencium Tuhan Yesus Kristus, dan musuh-musuh imam-imam besar pada waktu itu tahu, oh itu Yesus, dialah orangnya yang harus ditangkap. Kita melihat Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus melayani murid-murid itu semua, apakah ada perbedaan pelayanan Tuhan Yesus kepada Yudas? Tidak. Tetap sama kualitas pelayanan Tuhan Yesus kepada ke-12 murid-muridnya, termasuk kepada Yudas. Walaupun Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas akan segera mengkhianati dia, tetapi kita perhatikan bahwa Yesus menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan pelayanannya, menunjukkan pengampunan kepada diri Yudas. Ya, Yesus membasuh kaki daripada Yudas. Saya baca buat kita Bapak Ibu,
bagaimana kasih Tuhan Yesus itu sungguh ajaib dan luar biasa. Ayat 18 dikatakan begini, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Poinnya khususnya ayat yang ke-18. Tuhan Yesus tahu bahwa ada yang tidak bersih di antara mereka, bahkan akan mengkhianati Dia. Siapa dia? Adalah Yudas. Tetapi perhatikan bahwa Tuhan Yesus tetap melayani Yudas dan menunjukkan kasih yang luar biasa kepada Yudas. Pengampunan yang luar biasa kepada Yudas, Bapak Ibu. Tidaklah mudah untuk memberikan pengampunan orang yang menyakiti hati kita. Tetapi kita melihat bahwa Yesus memberikan contoh itu, Bapak Ibu. Di dalam kekristenan harus beda dengan di luar sana. Di luar sana mata ganti mata, kaki ganti kaki. Tapi di dalam kekristenan tidak seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan, mempraktekkan kepada kita bahwa orang yang rendah hati, orang yang melayani, orang yang memberikan pengampunan kepada orang lain, betapapun orang itu menyakiti kita, Tuhan Yesus memberikan pengampunan yang luar biasa kepada Yudas. Yesus melakukan itu, ya Bapak Ibu. Dan bahkan nanti ayat-ayat yang selanjutnya dikatakan ketika mereka makan bersama-sama, Bapak Ibu, kepada siapa yang pertama Tuhan Yesus memberikan makanan itu? Bentuk meja di Yerusalem bukan seperti kita yang persegi begitu, bukan. Tapi mereka itu bentuk U. Mereka bentuk U. Yesus di tengah dan di sampingnya dia Yudas. Setelah Yesus selesai berkata-kata dengan murid-muridnya, maka justru Yesus memberikan yang pertama kepada Yudas. Saya bacakan buat kita ya Bapak Ibu ya. Murid, ayat 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah orang itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot itu. Bapak Ibu bisa menangkap kasih Tuhan yang ajaib dan luar biasa di sini. Yudas ada di samping, ada di dekat daripada Yesus. Setelah dia mencelupkan makanan itu dan diberikan kepada Yudas. Meskipun murid-muridnya pada waktu itu tetap tidak mengerti bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus, tapi Tuhan Yesus tahu betul bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Yesus tidak menyurutkan pelayanannya, hatinya, kasihnya, kebaikannya, pengampunannya terhadap Yudas. Justru kepada orang yang akan mengkhianati dia, Yesus menunjukkan pengampunan, pelayanan, kasihnya yang luar biasa. Inilah ajaran kekristenan.
Inilah ajaran Alkitab yang bertolak belakang dengan dunia ini. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang percaya, kita harus belajar terus berdoa meminta kepada Tuhan supaya punya kekuatan tetap melayani walaupun orang itu berbuat jahat kepada kita, menyakiti kita, merugikan kita. Tapi Yesus mengajarkan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, kita dimampukan tetap mengasihi dan melayani orang seperti ini. Jika kita tidak ada di dalam Tuhan, jika Roh Kudus tidak memenuhi kita setiap saat, mustahil kita mampu untuk melakukan ini. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah dianugerahi keselamatan itu, meski sulit, kita mau belajar, kita mau mempraktekkan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Terlebih apa yang kita sudah terima, apa yang kita sudah alami dari Tuhan, pengampunan yang telah diberikan kepada kita, yang telah memerdekakan kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita, membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Mari kita praktekkan ini, kita berikan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Sebab ketika kita melakukannya, kita sedang menyenangkan hati Dia yang memerintahkan kita untuk memiliki hati seorang hamba. Kita sedang menyenangkan hatinya. Dan ketika kita mampu melakukan perkara-perkara yang tidak mudah ini, maka Tuhan akan memperbesar kapasitas rohani kita. Kantong rohani kita akan diperlebar, akan diperluas oleh Tuhan, sehingga kita terbiasa untuk hidup dalam kasih, dalam pengampunan, kejujuran, kasih sayang yang daripada Tuhan. Dan ini mungkin orang lain tidak selalu kita melihat berubah secara drastis, tetapi jika kematian Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah dicurahkan bagi manusia, kita melihat pelan, dan pada akhirnya kita melihat begitu banyak orang yang mengalami kasih itu. Pada gilirannya orang-orang percaya juga menjadi berkat buat orang lain. Mari Bapak Ibu terkasih, nggak usah peduli dengan tepuk tangan orang lain, tidak usah peduli dengan dukungan orang lain, pengakuan orang lain, tapi biarlah ini menjadi urusan kita dengan Tuhan. Buka hati kita untuk menerima berkat pagi hari ini daripada Tuhan, yaitu berkat seorang yang memiliki hati hamba, yang melayani dengan sungguh-sungguh, yang memberikan pengampunan dengan sungguh-sungguh, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Biarlah pada pagi hari ini kita akan benar-benar membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kita saat ini. Percayalah, ketika kita melakukannya, kita sedang melakukan perintah Tuhan. Dan orang yang melakukan perintah Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pada pagi hari ini buat pelajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Setiap kali kami mengingat bahwa kami ada oleh karena Engkau Tuhan. Kami boleh melayani sampai saat ini karena Engkau Bapa. Kami hidup sampai saat ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan ini mendapat tempat di setiap hati kami Tuhan.
Tolong Tuhan, supaya Tuhan akan mendapati hati-hati yang sungguh terbuka kepada kebenaran firman Tuhan ya Bapa. Meski orang lain mungkin tidak lagi memperdulikan hati yang rendah, mungkin mereka menganggap bahwa hal rendah hati itu sudah kuno, sudah gak diinginkan banyak orang. Tetapi biarlah kami segelintir orang ini, anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini, dan juga mereka yang mengikuti melalui live streaming Tuhan, hati kami boleh disentuh kembali, diperbaharui kembali, bahwa kami makin mendekat kepadamu Tuhan, makin memiliki hati yang cinta kepadamu, memiliki hati seorang hamba yang tetap melakukan pelayanan, menolong orang lain dengan hati yang tulus, yang tidak berpura-pura ya Tuhan. Sama seperti Yesus memberikan kasih-Nya lebih kepada Yudas dengan satu harapan, supaya Yudas surut dari niatnya yang jahat. Tetapi kami melihat Bapa yang baik, bahwa Engkau Allah yang sungguh ajaib dan heran. Biarlah Tuhan pengalaman-pengalaman yang indah seperti ini Tuhan diizinkan untuk kami alami, dan kami mau melakukannya Tuhan, supaya sungguh Engkau disenangkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, dengan pergumulan apapun yang mereka hadapi Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus, ketika iman kami memandang kepada Tuhan, maka masalah-masalah itu hanya suatu jalannya Tuhan untuk membuat kami tetap bertumbuh, mengalami dan mencintai Engkau ya Tuhan. Karena justru di dalam kesulitan-kesulitan itulah kami boleh mengalami cinta-Mu, kami boleh mengalami kekuatan Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan bagaimana Tuhan akan membukakan jalan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu ini Tuhan, baik yang berdoa secara live streaming Tuhan, jika mereka dalam kesakitan, mungkin sakit itu sudah menahun ya Bapa, kami tetap percaya kepadamu Bapa yang baik, bahwa tangan-Mu terlalu mampu, terlalu kuat untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Apapun pergumulan daripada jemaat Tuhan, biar Tuhan akan menolong iman mereka tetap melekat kepada Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil bagi Bapa, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Ketika kami berdoa, ketika kami percaya, maka sesuatu pasti terjadi Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Sepanjang hari ini izinkan kami berjalan bersama dengan Bapa, dengan satu komitmen ya Tuhan, dengan satu tujuan. Izinkan kami bertemu dengan orang-orang yang bisa kami berikan pelayanan terhadap mereka ya Bapa, sebagai suatu Tuhan keteladanan yang akan kami berikan kepada mereka setelah kami mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Pergumulan mereka dan apapun yang mereka kerjakan, biar Tuhan akan membuatnya berhasil. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.